Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para pembicara, mohon maaf saya terlambat. Ini baru sampai rumah langsung ke HP. Apa para tokoh, para intelektual, para ustadz, nasatid yang hadir pada malam hari ini terkait penangkapan itu. Pertama bahwa semestinya orang yang kemudian dituduh mestinya dimintai keterangan terlebih dahulu. Dimintai keterangan, dimintai pendapatnya, dimintai klarifikasi, apakah betul Anda melakukan ini, gitu ya. Itu harus dimintai keterangan terlebih dahulu. Dan keterangan itu pun harus jelas. Jelas dalam arti bahwa dia dimintai keterangan dalam perkara apa. Kalau misalnya tuduhannya teroris, perbuatan apa yang kemudian dilakukan. Gitu. Nah ini harus kemudian diminta. Itu secara hukum disebut adalah due process of law. Due process of law itu artinya hukum memberikan kesempatan bagi pihak yang dituduh untuk membela diri, bagi pihak yang menuduh untuk membuktikan. Itu yang disebut dengan due process of law. Di sini saya kira harus diberlakukan sama ya terhadap termasuk para ulama yang kemudian ditangkap itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa dalam proses tersebut bahwa mestinya harus terbuka. Terbuka itu dalam arti bahwa dibuka ke publik. Dibuka ke publik itu artinya informasi publik harus mendapatkan informasi yang utuh, yang imbang ya terkait hal tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada para ustadz atau para ulama yang kemudian ditangkap. Nah ini saya pikir harus menjadi keharusan bagi aparat untuk apa istilahnya membuka itu semua. Nah ini. Nah kemudian yang ketiga bahwa perlu disadari bahwa tuduhan narasi teroris itu saya pikir tidak akan terus dimainkan begitu ya. Oleh siapa? Tentu oleh kepentingan barat dalam hal ini. Jadi perlu diketahui bahwa narasi teroris radikal itu adalah isu yang kemudian dimainkan secara global oleh kepentingan siapa? Kepentingan barat. Barat tentu tidak ingin bahwa ada kebangkitan Islam di Indonesia dan juga tidak ada ingin istilahnya apa Islam itu kemudian berkembang pesat di Indonesia. Saya jadi teringat dalam sebuah dokumen yang disebut dengan RAN Corporation. Dalam dokumen itu dinyatakan bahwa diantaranya kurang lebih pada pokoknya yang pertama bahwa pertama individunya, individu si tokoh ya, individu tokoh itu harus kemudian dilekatkan dengan sebuah tuduhan yang ilegal. Apa tuduhan ilegal itu? Misalnya tersangkut masalah terorisme atau kemudian tersangkut masalah kasus korupsi begitu ya. Kemudian misalnya tuduhan chatting porno. Jadi harus dimunculkan ke publik bahwa tokoh yang selama ini menyampaikan Islam itu harus dilekatkan dengan sesuatu perbuatan yang tercela sehingga publik menilai bahwa ini bukan ustadz, ini bahwa pelaku kejahatan hanya berkedok agama kan begitu. Itu dalam teori Rand Corporation. Kenapa itu harus dilakukan? Harus dilakukan itu adalah dalam rangka agar masyarakat yang disebut dengan teori alienasi. Alienasi itu upaya menjauhkan masyarakat, menjauhkan tokoh-tokoh Islam tadi dari masyarakat, agar masyarakat kemudian menjauh dan takut untuk mendekat. Itu ya, takut mendekat, khawatir dituduh teroris juga, khawatir dituduh dan segala macamnya. Itu yang rekomendasi dan Rand Corporation. Apakah cukup sampai di situ dilekatkan dengan organisasi yang dilekatkan dengan sebuah perbuatan yang jahat? Tahap yang kedua, Rand Corporation juga merekomendasikan untuk ditangkap atas tuduhan berbagai tadi. Nah ini yang kemudian saya kira kita cermati dalam berbagai perilaku ya, baik itu penangkapan terhadap ulama yang dituduh teroris ataupun kemudian HRS ataupun yang lain-lainnya. Ini kita kembalikan ke dalam Rand Corporation itu, gitu ya. Nah kemudian setelah itu, apakah cukup individu tokohnya? Tidak cukup. Apa organisasinya dihajar, gitu ya. Organisasinya dihajar. Ini yang kemudian yang direkomendasikan. Nah, saya pikir oleh karena itu narasi terorisme radikal ini tidak akan pernah berhenti, gitu ya, sampai kapan? Sampai kapan? Saya pikir sampai Barat mungkin bangkrut begitu, mungkin baru berhenti begitu. Karena lagi-lagi bahwa Barat tidak ingin ada kebangkitan Islam di Indonesia. Dari mana kita bisa mengetahui ada kebangkitan Islam di Indonesia?
Salah satunya yang cukup mengejutkan dunia adalah ketika aksi 212 itu adalah mengejutkan dunia. Ya. Anda bisa bayangkan belasan juta orang berkumpul pada satu titik yang sama, ya, untuk menyuarakan. Ya. Nah, ini saya kira yang akan menjadi kekhawatiran dari dunia internasional bahwa akan kebangkitan Islam di Indonesia. Saya kira itu yang dilakukan. Nah, itu. Demikian saya pikir sebagai pengantar. Terima kasih. Ya, ya tentunya kebangkitan Islam itu sesuatu yang nggak bisa dibendung rupanya sepertinya, walaupun dengan terjadinya hal-hal seperti ini ya Pak Chandra. Tapi dari sisi penangkapannya sendiri itu apakah penegak hukum Indonesia ini punya dasar atau enggak gitu sebenarnya terhadap beliau-beliau ini terutama yang ditangkap ini? Kalau masalah penangkapan ya, kalau masalah dasar kan itu bisa saja apalah istilahnya di inilah ya. Tapi harus kita perhatikan bahwa proses penangkapan itu harus sesuai dengan prosedur. Prosedur yang dimaksud adalah KUHAP. Apa itu? Yang pertama adalah seseorang yang akan dituduh, yang akan dinaikkan sebagai tersangka, semestinya dipanggil terlebih dahulu untuk diperiksa, diminta keterangan atas tuduhan. Keterangan apa? Keterangan yang dituduhkan. Gitu. Kalau dituduh teroris dalam konteks apa? Nah, itu harus diminta keterangan terlebih dahulu. Jadi kedua belah pihak diminta keterangan. Gitu. Nah, ini saya kira harus dilakukan. Gitu. Jadi bukan berarti ditangkap dulu kemudian baru diperiksa. Saya kira itu menyalahi proses yang disebut dengan due process of law. Gitu. Mestinya diminta keterangan dahulu, setelah diminta keterangan kemudian dinaikkan status misalkan tersangka, begitu ya, dan seterusnya. Nah, ini saya kira itu. Jadi tidak langsung kemudian ditangkap begitu. Itu saya kira yang menjadi perhatian dalam proses penangkapan itu. Yeah. Kalau tidak begitu gelap itu dalam arti apa? Siapapun bisa saja nanti ditangkap dengan tuduhan teroris. Nah, oleh karena itu ini harus dibuka. Aparat harus kemudian membuka bahwa keterbukaan publik ada apa di balik ini semua. Begitu. Ini saya kira harus termasuk pengadilan pun saya kira harus menayangkan kepada publik, membuka pengadilan dibuka untuk umum, jadi siapapun bisa menyaksikan. Nah, ini saya kira harus diperhatikan begitu ya, supaya kemudian kebenaran itu terungkap. Karena kalau tidak terbuka, repot kita untuk mempelajari ini. Gitu. Demikian saya kira. Baik.